Halo warga panas, balik lagi kita bahas topik yang lagi anget-angetnya nih. Siapin kopi kalian, karena omongan Pak Menteri Purbaya kali ini beneran bikin kuping panas. Suasana di Hotel Shangri-La kemarin beneran beda banget rasanya dibanding rapat-rapat pejabat yang biasanya kaku dan ngebosenin. Purbaya Yudisadewa naik ke panggung bukan buat pidato standar, tapi buat bikin statement yang bikin orang satu ruangan keselak ludah sendiri. Dengan muka lempeng banget, dia ngomong kalau dia punya banyak duit karena menterinya sekarang jauh lebih jago dari yang lama. Ini sih bukan nyindir halus lagi, tapi udah kayak nampol muka orang terang-terangan di depan umum tanpa permisi. Purbaya kayaknya emang sengaja mau ngeruntuhin citra menteri lama yang selama ini kita anggap udah paling oke kerjanya. Buat dia, prinsip main aman dan hati-hati itu udah basi. Dia maunya gaspol, biarpun risikonya gede banget. Dia ngomong belak-belakan kalau standar sukses yang dulu kita puja itu sebenarnya biasa aja dan malah bikin negara jalan di tempat. Dia datang ke sini bukan buat ngelanjutin cara kerja lama yang santai, tapi buat ngerombak total aturannya biar lari kenceng. Ini jelas bukan cuma soal rasa percaya diri doang, tapi tantangan terbuka buat gaya kepemimpinan ekonomi 20 tahun terakhir. Purbaya seolah ngasih tahu kita kalau era sopan santun udah kelar, sekarang waktunya kerja brutal demi angka pertumbuhan. Dia nggak butuh kita suka sama gayanya yang terkesan sombong, yang penting angkanya ijo dan duit negara nambah banyak. Purbaya tipe orang yang bakal ketawa paling akhir pas ngeliat hasil. Bodoh amat dibilang belagu sama orang satu negara. Di mata dia, pertumbuhan ekonomi cuma 5% itu bukan prestasi yang patut dibanggain, tapi tanda kalau pejabatnya males mikir cari terobosan. Kalau lu nggak bisa bikin ekonomi tumbuh tinggi, itu salah kompetensi lu sendiri. Jangan nyalain kondisi dunia yang lagi susah. Kalau menteri lama ibarat ibu-ibu yang pinter banget nahan duit belanja, Purbaya ini kayak bos besar yang berani muterin duit gila-gilaan demi profit. Kita semua disuruh siap mental, karena dia bakal mainin anggaran negara secara agresif buat ngejar target yang dia mau. Pasti banyak yang kesel dengar ada orang baru yang berani ngeremehin legenda keuangan kita seenak jidat kayak gitu. Tapi Purbaya mana peduli sama perasaan baper orang lain, karena baper nggak bisa dipakai buat bayar utang negara. Sikap dia ini bikin kita sadar kalau mungkin selama ini kita emang terlalu nyaman dininabobokan sama standar yang sebenarnya rendah. Purbaya udah berani ambil risiko, sekarang kita tinggal lihat dia bakal jadi pahlawan beneran atau justru nyungsep bareng ambisinya. Pas Purbaya bilang ningkatin pertumbuhan ekonomi ke 6% itu gampang, rasanya kayak dengar orang kaya bilang cari duit itu gampang. Buat kita yang lagi pusing mikirin cicilan motor atau harga beras, omongan ini kedengeran sombong banget dan gak napak bumi. Tapi Purbaya ini emang tipe pejabat yang gak mau ribet sama perasaan kita. Dia cuma peduli sama hitungan di atas kertas. Dia ngelihat ekonomi kita yang cuma tumbuh 5%-an itu bukan takdir, tapi karena kita kurang pintar aja ngaturnya. Netizen boleh aja ngamuk dibilang males atau nggak becus, tapi Purbaya tetap jalan terus sama logika dia yang dingin. Dia seolah lagi ngetawain kita semua yang udah terbiasa nerima nasi pas-pasan dan takut buat bermimpi ketinggian. Di mata dia, kemiskinan dan susahnya hidup kita sekarang itu gara-gara strategi masa lalu yang terlalu pengecut ambil resiko. Purbaya datang bukan buat puk-puk punggung kita biar sabar, tapi buat nyeret kita lari kenceng biar nggak ketinggalan kereta. Omongannya emang nyakitip hati, tapi mungkin itu pil pahit yang harus kita telan biar negara ini nggak jalan di tempat doang. Dia nawarin cara yang kedengeran arogan, ikutin aturan main gue yang keras, nanti kalian bakal kenyang sendiri. Purbaya nggak ngelihat kesulitan rakyat sebagai alasan buat melas, tapi sebagai bukti kalau sistem lama itu bobrok dan harus diganti. Dia nantang kita buat ninggalin mentalitas nerimo ing pandum dan mulai mikir agresif kayak dia. Buat dia, kata mudah itu bukan ngejek usaha kita, tapi ngejek ketidakbecusan pejabat sebelumnya yang bikin hal gampang jadi susah. Ini jelas bikin darah kita naik, tapi di sisi lain kita jadi penasaran, emang seberapa jago sih dia? Kalau strategi dia beneran jalan, kita bakal ngerasa bego karena udah marah-marah di awal. Tapi kalau dia gagal, omongan mudah ini bakal jadi bumerang yang bakal kita ingat seumur hidup. Intinya, Purbaya lagi ngajak kita judi nasib dengan taruhan yang gede banget buat masa depan. Dia nggak minta kita setuju, dia cuma minta kita lihat hasilnya nanti pas dompet udah tebel. Belum puas nyenggol satu menteri, Purbaya sekarang malah ngajak ribut pendukung dua presiden sekaligus, tanpa ragu. Dia bedah kegagalan zaman SBY sama zaman Jokowi, kayak lagi ngoreksi tugas anak magang yang banyak salahnya.
Dia bilang zaman SBY itu pemerintahnya males gerak karena cuma ngarepin swasta yang kerja keras sendirian. Terus dia hajar juga zaman Jokowi yang katanya swastanya mati suri karena cuma ngandelin duit belanja negara buat bangun-bangun. Analisis dia ini beneran tajam dan gak pakai sensor, langsung nusuk ke jantung masalah yang selama ini ditutup-tutupin. Purbaya nggak peduli kalau ada loyalis SBY atau relawan Jokowi yang baper. Buat dia, fakta ya fakta. Dia berdiri tegak di tengah-tengah dua kubu itu dan nawarin jalan tengah yang menurut dia jauh lebih masuk akal. Purbaya mau gabungin mesin swasta yang lincah sama kekuatan belanja pemerintah yang gila-gilaan biar imbang. Gayanya ini nunjukin kalau dia ngerasa jadi satu-satunya orang waras di ruangan yang isinya orang-orang fanatik sejarah. Dia nggak mau kejebak nostalgia masa lalu, dia mau bongkar semua kesalahan lama biar nggak keulang lagi. Ini langkah yang berani banget karena dia otomatis bikin musuh di kiri kanan. Tapi Purbaya kelihatan santai aja. Dia yakin kalau resep baru racikan dia ini bakal bikin ekonomi lari kenceng ninggalin prestasi dua presiden sebelumnya. Purbaya seolah bilang ke kita, lupain deh heroisme masa lalu, karena buktinya ekonomi kita nggak kemana-mana selama 20 tahun. Dia mau nulis sejarah baru, di mana pemerintah sama swasta sama-sama ngegaspol tanpa ada yang pincang. Tentu aja, omongan ini bikin kuping banyak orang merah, apalagi yang masih cinta mati sama rezim-rezim lama. Tapi buat Purbaya, cinta buta itu nggak bikin perut kenyang, strategi benar yang bikin kenyang. Dia lagi ngapus dosa-dosa kebijakan lama dan ganti pakai aturan main baru yang lebih relevan sama zaman sekarang. Kalau ini berhasil, dia bakal jadi legenda baru yang ngalahin bayang-bayang SBY dan Jokowi sekaligus. Purbaya dengan bangga pamer kalau setoran pajak naik 30% bulan Januari kemarin sebagai tanda ekonomi lagi bagus-bagusnya. Padahal di bawah sini, kita rakyat jelata lagi engap-engapan nahan beban hidup yang makin berat. Tapi itulah cara mikir Purbaya yang agak nyeremin. Dia nggak lihat pajak sebagai beban, tapi sebagai bensin buat mesin negara. Dia nolak jadi menteri yang lembek dan sayang rakyat, tapi ujung-ujungnya negara nggak punya duit buat ngebangun. Dia lebih milih jadi sosok yang tega meres keringat kita hari ini demi janji manis investasi yang katanya bakal balik berkali-kali lipat. Dengan nada jumawa, dia bilang, gue punya duit. Ya iyalah pak, itu kan duit hasil tarikan dari dompet kita semua. Purbaya maksa kita buat ikut invest ke visi dia, nggak peduli kita lagi siap atau enggak buat bayar harganya. Dia kayak rentenir yang nagih paksa tapi janjiin kalau uangnya bakal diputar buat kebaikan kita juga nanti. Netizen pasti gondok banget denger klaim ekonomi bagus di saat lapangan kerja masih seret kayak gini. Tapi Purbaya tutup kuping, dia fokus ngumpulin amunisi duit sebanyak-banyaknya buat ngejar target pertumbuhan 7%. Ini strategi yang benar-benar beresiko, karena kalau dia salah hitung, kita yang bakal jadi korban paling parah. Purbaya nggak mau dengar keluhan kita soal harga-harga naik, dia cuma mau lihat grafik pendapatan negara nanjak terus. Dia anggap jeritan kita sekarang itu proses wajar, kayak orang lagi disuntik obat, sakit bentar tapi abis itu sembuh. Masalahnya, kita nggak tahu apa kita bakal kuat nahan sakitnya sampai obatnya beneran kerja. Sikapnya yang kayak gini bikin dia kelihatan kejam, tapi di sisi lain dia transparan banget soal niatnya. Dia nggak nyembunyiin fakta kalau dia emang butuh duit kita buat jalanin ambisi besarnya itu. Sekarang pilihannya cuma dua, kita percaya sama investasi paksa ini atau kita siap-siap gigit jari kalau gagal total. Purbaya sih yakin banget dia benar, makanya dia senyum lebar pas lihat laporan pajak numpuk di meja. Sikap Purbaya soal investor asing ini benar-benar puncak dari gayanya yang angkuh tapi bikin penasaran. Di saat negara lain ngemis-ngemis minta dana masuk, dia malah buang muka dan pasang harga mahal. Dia bilang dia ogah datangin investor kalau harus minta-minta pas ekonomi dalam negeri lagi jelek. Menurut dia, kalau ekonomi kita udah tumbuh 6%, bule-bule berduit itu bakal datang sendiri tanpa perlu diundang. Ini taktik jual mahal level dewa yang dimainin sama Purbaya buat naikin harga diri bangsa kita di mata dunia. Dia lagi main judi sama ego negara. Dia nggak mau Indonesia kelihatan kayak pengemis yang butuh banget bantuan.
Purbaya pengen Indonesia jadi cewek cantik yang dikejar-kejar cowok kaya, bukan yang obral diri di pinggir jalan. Netizen mungkin ngeri lihat kesombongan ini. Takutnya investor malah kabur gara-gara menterinya belagu banget. Tapi Purbaya nggak goyah sedikit pun. Dia percaya 100% sama hitung-hitungan di kepalanya sendiri. Kalau dia benar, kita bakal jadi negara yang disegani banget karena bisa mandiri tanpa nyembah asing. Sebaliknya, kalau dia salah, kita bakal mati kelaparan, tapi tetap dengan kepala tegak karena gengsi. Purbaya nggak peduli apa kata pengamat ekonomi yang biasanya nyaranin buat ramah sama investor. Dia yakin daya tarik pasar kita yang gede ini cukup buat bikin investor asing ngiler dan antri masuk. Sikap dingin dia ke asing ini justru jadi bumbu penyedap yang bikin dramanya makin seru buat diikutin. Purbaya mau buktiin kalau kita punya posisi tawar yang kuat dan gak bisa didikte sama pemilik modal luar. Ini perjudian besar, tapi kalau menang, kita bakal dapat untung dan kehormatan sekaligus. Jadi kita lihat aja nanti, siapa yang bakal ngetuk pintu duluan, investor asing atau Purbaya yang akhirnya nyerah. Yang jelas, dia nggak bakal nurunin standar gengsinya cuma demi dana cepet cair. Kalimat penutup Purbaya ini beneran ancaman halus yang bikin bulu kuduk merinding kalau dipikir-pikir lagi. Dia bilang ekonomi bakal tumbuh 8% di tahun 2029, tapi ada syaratnya, jika saya masih di sini. Purbaya secara nggak langsung nyandra masa depan ekonomi Indonesia pada nasib jabatannya dia sendiri. Dia bikin narasi kalau tanpa dia, Indonesia bakal balik lagi ke zaman pertumbuhan 5% yang menyedihkan itu. Ini rasa percaya diri yang udah nyerempet ke Mesias kompleks. Dia ngerasa jadi juru selamat tunggal buat negeri ini. Dia nantang siapa aja yang berani pecat dia, silakan coba. Dan siap-siap aja lihat semuanya hancur berantakan. Purbaya nutup pintu diskusi buat opsi lain. Di kepala dia cuma ada satu jalan sukses, yaitu jalan Purbaya. Dia nggak nawarin rencana cadangan. Pokoknya ikutin dia atau kita semua bakal nyesel seumur hidup. Ancaman ini bikin posisi dia jadi kuat banget, tapi sekaligus bikin dia jadi target tembak banyak orang. Dia seolah bilang, kalian butuh gue lebih dari gue butuh jabatan ini. Dan itu nyebelin banget. Netizen pasti campur aduk rasanya, antara kagum sama nyalinya, atau gedek sama arogansinya yang selangit. Tapi Purbaya nggak butuh kita suka sama dia secara personal, dia cuma butuh kita patuh sama visinya. Dia mempertaruhkan reputasinya di titik tertinggi. Kalau sampai 2029 nggak tembus 8%, dia bakal habis dibully sejarah. Tapi kalau tembus, nggak ada satu orang pun yang bisa ngebantah kalau dia emang jenius. Purbaya bener-bener main all in di meja judi politik dan ekonomi Indonesia hari ini. Kita rakyat kecil cuma bisa nonton sambil deg-degan nunggu hasil akhirnya bakal kayak gimana. Satu hal yang pasti, Purbaya nggak bakal mundur seinci pun dari omongannya yang udah kepalang basah itu. Siap-siap aja, drama ekonomi ini bakal makin panas makin hari, karena menterinya hobi banget cari ribut.